Jauh di dalam lipatan sejarah Jawa kuno, di bawah kemegahan Kerajaan Medang, tersembunyi sebuah babak kelam perebutan kekuasaan yang penuh intrik dan darah. Ini adalah kisah tentang Rakai Watu Humalang, seorang raja yang namanya terukir di atas tragedi, yang naik tahta setelah sebuah peristiwa politik mengguncang yang dikenal sebagai Tumpas Kelor. Untuk memahami bagaimana ia berkuasa, mari kita putar waktu kembali ke penghujung abad ke-9 Masehi. Saat itu, Kerajaan Medang sedang berada dalam kondisi yang rapuh. Retakan-retakan konflik internal mulai terlihat jelas. Di tengah ketidakpastian inilah, seorang tokoh baru muncul, memegang kendali kekuasaan. Dyah Jabang, yang kemudian bergelar Rakai Watu Humalang. Tapi, kenaikannya bukanlah sebuah transisi yang damai. Untuk memahaminya, kita harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Pada malam-malam mencekam ketika legitimasi raja sebelumnya, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, diakhiri secara tiba-tiba, tuntas, dan mengerikan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Tumpas Kelor. Dalam bahasa kuno, istilah ini tidak hanya berarti kekalahan, tapi pemusnahan total. Sebuah pembasmian menyeluruh terhadap sebuah garis keturunan, sebuah upaya keji untuk memastikan tidak ada lagi bayangan dari masa lalu yang bisa bangkit dan menuntut tahta. Siapakah korban dari Tumpas Kelor ini? Bukan hanya sang raja, tapi seluruh keluarga dan keturunan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Setiap individu yang memiliki hubungan darah dengan dinasti yang berkuasa menjadi target. Tujuannya sangat jelas dan brutal: membersihkan papan catur politik Kerajaan Medang dari setiap potensi ancaman pewaris. Ini adalah upaya untuk memutus total mata rantai kekuasaan yang sah dan mengakhiri sebuah era dengan pertumpahan darah. Pertanyaannya, siapa dalang di balik peristiwa sekejam ini? Sejarah dan interpretasi prasasti menunjuk pada sebuah aliansi jahat, sebuah persekongkolan antara dua tokoh kuat. Aktor pertama adalah Raja Wurawari. Ia adalah seorang penguasa bawahan atau vasal dari Kerajaan Medang sendiri. Didorong oleh ambisi yang tak terkendali dan haus akan kekuasaan yang lebih besar, Wurawari menjadi eksekutor utama di lapangan. Ia adalah tangan yang mengayunkan pedang dalam tragedi Tumpas Kelor. Namun, Wurawari tidak bergerak sendiri. Di balik layar ada sosok yang lebih besar, yang menarik benong-benong teror ini dari kejauhan. Aktor utamanya adalah Balaputradewa, Raja Sriwijaya yang sangat ambisius. Balaputradewa sendiri memiliki klaim atas tahta Medang dari garis ibunya, Pramodawardhani, namun ia terusir ke Sumatera setelah kalah bersaing dengan Rakai Pikatan. Dendam dan ambisi inilah yang mendorongnya. Perseteruan antara Medang di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera bukanlah hal baru. Keduanya adalah raksasa Asia Tenggara pada masanya, bersaing untuk supremasi ekonomi dan politik. Tragedi Tumpas Kelor menjadi puncak dari konflik panjang ini. Bagi Sriwijaya, ini adalah langkah strategis untuk menancapkan pengaruhnya secara permanen di tanah Jawa dengan cara yang paling radikal, melenyapkan seluruh terah yang dianggap sebagai lawan politiknya. Dengan menyingkirkan dinasti Kayuwangi, Balaputradewa berharap bisa membuka jalan bagi pengaruhnya, atau bahkan menempatkan penguasa boneka di Medang. Di tengah kekacauan dan kekosongan politik yang tiba-tiba inilah, Rakai Watu Humalang Dyah Jabang melangkah maju. Ia naik takhta, mengisi kursi kekuasaan yang basah oleh darah keluarga kerajaan sebelumnya. Ia adalah sosok yang dengan cerdik memanfaatkan momentum sebuah perubahan drastis di tampuk kekuasaan. Siapakah
dia sebenarnya. Rakai Watuhumalang diduga adalah menantu dari Rakai Pikatan, kakek dari Rakai Kayuwangi. Ini membuatnya masih memiliki hubungan kerabat dengan dinasti Sanjaya, memberinya sedikit legitimasi. Lebih penting lagi, posisinya sebagai seorang pejabat tinggi, kemungkinan besar seorang patih atau Perdana Menteri, menjadikannya tokoh paling kuat yang tersisa setelah badai politik itu mereda. Ketika dinasti yang berkuasa musnah, ia sebagai orang terkuat kedua di kerajaan, secara de facto menjadi penguasa baru. Masa pemerintahannya yang tercatat berlangsung dari tahun 894 hingga 898 Masehi adalah periode yang singkat namun krusial. Tugas utamanya adalah menstabilkan kembali sebuah kerajaan yang porak-poranda akibat konflik internal dan campur tangan asing. Ia harus memulihkan ketertiban, membangun kembali kepercayaan para bangsawan, dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Namanya memang tercatat dalam prasasti Mantiasih sebagai salah satu raja yang sah dalam silsilah Raja-Raja Medang. Namun, kebesarannya selalu dibayangi oleh kisah kelam yang mendahului kekuasaannya. Ia adalah raja yang berkuasa karena tragedi. Lalu, apa warisan yang ditinggalkan oleh Rakai Watuhumalang? Di satu sisi, ia berhasil menstabilkan Medang untuk sementara waktu dari kehancuran total. Ia mencegah kerajaan itu jatuh lebih dalam ke dalam anarki. Namun, di sisi lain, yang paling diingat dari pemerintahannya adalah harga dari kekuasaan itu sendiri. Sebuah kekuasaan yang direbut di tengga-tengga pembersihan politik yang terencana dan brutal. Kisah Rakai Watuhumalang dan Tumpas Kelor menjadi pengingat abadi bahwa takhta seringkali tidak hanya diwariskan, tetapi juga direbut. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu episode paling dramatis, kejam, dan penuh intrik dalam perebutan kekuasaan di panggung sejarah Jawa kuno. Sebuah pelajaran tentang ambisi, pengkhianatan, dan harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah mahkota. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.